Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Desa Fitri dengan NIM 082113 Di sini saya akan menjelaskan proyek untuk mencari KPK dan FPB. Jadi sebelum itu kita algoritma deskripsi terlebih dahulu. Algoritma deskripsi adalah untuk sebelum kita mencari programnya. Jadi di sini saya akan menginputkan nilai KPK dan FPB-nya itu adalah bilangan satunya di sini 6 dan bilangan keduanya di 4. Nah, untuk I-nya itu diisi dengan 6. Kemudian dicek, kita pakai for diceknya apakah 6 lebih besar dari 1? Jawabannya adalah iya. Maka cek lagi, apakah 6 habis dibagi 6? Iya, dan apakah 4 habis dibagi 6? Maka simpulnya adalah tidak. Nah, dia min itu adalah min 1 atau dikurang 1 dikurang 1. Jadi 6 ini tadi, dikurang dengan 1 sama dengan 5. Apakah 5 dicek lagi? Apakah 5 lebih besar dari 1? Jawabannya iya. Cek lagi, 6 apakah habis dibagi 5? Dan 4 apakah habis dibagi 5? Tidak. Karena dia jadi 5 kurang 1, 4. Apakah 4 lebih besar dari 1? Iya. Apakah 6 habis dibagi 4 dan 4 habis dibagi 4? Tidak, karena ini kan dan. Maka kalau salah satu salah, berarti dia tidak. Dia menghitung 4, min 1, min 3. Nah, sampai dia ketemu FVB-nya, bahwa apakah 6 habis dibagi 2 dan 4 habis dibagi 2? Adalah iya. Jawabannya iya. Karena FPB itu adalah adalah bilangan tersebut habis dibagi yang tersebut dengan dia adalah faktor bilangan yang terbesar. Nah, kalau misalkan 6 dibagi 1 bisa kan? Nah, 4 bagi 1 bisa. Tapi dia cari yang terbesar. Yang terbesar adalah 6 bagi 2 dan 4 bagi 2. Hasilnya adalah 2. Makanya oleh itu FPB-nya adalah 2. Dia akan mencek lagi 2 min 1. Apakah 1 lebih besar dari 1? Tidak. Kemudian berhenti pada perulangan FPB. Lanjut ke proses perulangan ke KPK. KPK ini I-nya kita inisiasi dengan 2. I kan 6. I-nya adalah ayat 6. I-nya 6. Awal ini I-nya adalah 6. I-nya 6. Kemudian berarti 6 apakah lebih besar dari 2? Jawabannya adalah iya. 6 apakah habis bagi 6? Tidak. Iya. 6 apakah habis bagi 6? Dan 4 apakah habis bagi 6? Jawabannya tidak. Maka dia plus lagi 6 tambah 1 sama 7. Di sini dipakai FPB, dia pakai min. Kalau di sini plus. Lalu 7 lebih besar dari 2. Iya, 7 habis bagi 2 dan 7 habis dibagi 6. Jawabannya adalah tidak. Dia akan I plus sampai 8. Dan dia akan terus mengecek sampai dia sampai ketemu hasil dengan iya. Nah, di sini misalkan 11 apakah habis bagi 4? Tidak. 10 apakah habis bagi 6? Tidak. Kemudian ditambahkan 11 tambah 1 adalah 12. Nah, di sini 12 dibagi apakah habis bagi 4 dan 12 apakah habis bagi 6? Iya, 12 dibingkatkan 3 dan 12 bagi 6 ada 2. Makanya iya. Jadi KPK-nya atau yang kecilnya adalah KPK-nya adalah 12. Maka cetak ke layar FPB sama dengan 2 dan KPK sama 12. Maka program pun selesai. Selanjutnya ke berikutnya. Kita itu variabelnya apa? Variabelnya adalah X, Y, dan I dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian Beijing read input X dan input Y masuk ke IPB. For I apakah I diisi dengan X apakah lebih besar dari 0? Maka I kurang 1. Oke. Kemudian adalah begin if I kurang 1 maka X tadi misalkan 6 apakah dibagi 1 apakah habis dan
Y misalkan 4 tadi, apakah habis dibagi 1? Jawabannya adalah tidak. Maka dia akan terus mengulang sampai ketemu dengan faktor persyukuran besarnya, dan dia itu akan menghasilkan FPB. Kita bagiin lagi for I X tadi adalah 6, apakah lebih besar dari 0? Jawabannya adalah iya, maka dia akan mengecek apakah 6 habis dibagi dengan 1 dan 4 habis dibagi dengan 6 habis dibagi dengan 4. Jawabannya adalah tidak. Maka dia akan kemudian dia akan tambah 1 lagi sampai dia ketemu dengan KPK-nya. Tadi sama kemarin flowchartnya sama saja seperti tadi, cuman ini start, ini inputnya, ini for-nya, dia akan terus mengulang dari ini ke sini, dikurang min satu tadi, kemudian dia dibagi lagi, kemudian dia akan mencetak I, sampai dia ketemu, dia akan hasilkan di sini FPB, lalu jika dia hasilkan FPB, dia langsung N. Kenapa dia langsung N? Nanti karena dia akan memakai break, jadi dia langsung N. FPB dia langsung N. Karena di sini ada APK. APK-nya for-nya ini dia I++, kemudian dibagi ini tadi, apakah iya, sampai ketemu iya, dia akan menghasilkan I-nya atau KPK-nya, kemudian dia langsung N. Mengapa begitu? Karena di programnya di sini bukan dia nggak pakai break sih. Oh, dia pakai break. Nah, dia pakai break. Kenapa dia pakai break? Karena dia setelah dia hanya membaca FPB saja. Dia tidak harus membaca KPK. Nah, kalau dia membaca KPK, dia bisa sampai sini. Karena dia kalau menghitung KPK, FPB-nya tidak akan dihitung lagi. Nah, seperti itu. Dia menghitung FPB, KPK tidak dihitung. Jadi dia hitung satu-satu. Kemudian kita programnya for I X lebih besar daripada 0, I min if X modulo I mod I 0 dan Y model I 0 sifat FPB break dia langsung kalau ketemu hasil FPB dia langsung N, dan dia mencari KPK for I sama dengan X I plus plus if-nya I mod X dan I mod Y atau habis dibagi sama dengan 0, maka dia akan mencetak KPK dan langsung N. Jadi dia akan keluar seperti ini programnya. Kita KPK FPB. Kita coba kita run. Agak lama ya. Apa tadi belum ditutup. Kita run saja. Oke, di sini maka di sini masukkan bilangan pertama. Tadi kita menghitung untuk bilangan yang kita hitung tadi adalah 6 dan 4. Nah, di sini kita hitung bilangan pertama adalah 6. Bilangan kedua adalah 4. Maka FPB-nya 2, KPK-nya 12. Bagaimana dengan bilangan lain? Lagi. Yang pertama kita masukkan 16 dan yang kedua kita masukkan 8.
lokasinya. Dan jadi FPB 8 dan KPK-nya adalah 16. Kita masuk ke program, saya akan menjelaskan penjelasan programnya. Oke. Punya programnya ditemukan include string seperti untuk menghasilkan output pada cout, in, inline. Kemudian using yang bisa digunakan untuk menambahkan std step fungsi yang kita gunakan. Kemudian in mind adalah program utama, fungsi utama program yang kita gunakan. Kemudian menggunakan hasilkan 3 variabel bertipe integer x, y, dan y. Memasukkan nilai x dan menyimpannya dalam variabel x. Kemudian ada cout tadi adalah untuk meminta memasukkan nilai y dan menyimpannya dalam variabel. Kemudian untuk penataan for tadi, log for yang dimulai dari nilai x dan terus berkurang hingga mencapai 1. Setiap iterasi program memeriksa apakah nilai tersebut adalah faktor dari kedua bilangan x dan y. Jika i adalah faktor dari x dan y, maka itu adalah FPB. Dan program mengecek nilai FPB tersebut dan keluar dari log. Kemudian untuk for yang kedua, log for tanpa kondisi awal atau kondisi akhir. Ini akan terus berjalan tanpa henti. Setiap iterasi program memeriksa apakah I adalah kelipatan dari kedua bilangan X dan Y. Jika ya, itu adalah KPK dan program mencetak nilai KPK tersebut dan keluar dari log. Program pun selesai. Untuk hasil programnya di sini saya sudah menampilkan. Untuk hasil programnya sesuai dengan apa yang kita hitung tadi adalah 6 dan 4. Dan hasilnya adalah 2 dan 12. Oke, sekian penjelasan tentang KPK dan untuk mencari nilai KPK dan FPB. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.